Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu puji syukur kita yang tak pernah kita lupakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat daripada ridha inayahnya lah kita mampu dan bisa berhadir di tempat yang dimuliakan Allah ini, tentunya dalam rangka salat Idul Fitri. Ini semua tidak pernah lepas juga dari doa para masyayikh dan guru kita, sehingga ini semua terlaksana dengan baik. Berikut selawat dan salam mari sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau yang kita harapkan nantinya di yaumul mahsyar kiranya sampai kepada kita semua. Amin. Pertama dan yang paling utama yang dimuliakan Allah, Tuan Guru kita yang turut juga hadir bersama kita, para Tuan Syekh, Syarifah, Khalifah, dan seluruh jemaah yang berhadir di tempat yang dirahmati Allah ini. Tentu ini hal yang memang lazim dilaksanakan pada adat yang memang biasa dilakukan di Indonesia. Setelah Idul Fitri, kita umumnya melaksanakan halal bihalal, walaupun ini bukan merupakan satu kewajiban, karena ini juga ada hikmah dan rahmahnya untuk membangun silaturahim yang lebih erat antar sesama umat. Berangkat daripada makna halal, kita harus tahu apa itu halal. Banyak yang menerjemahkan halal itu sah, jual beli halal, 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 halal. Makna yang sebenarnya daripada halal itu adalah melepaskan, menguraikan. Itu banyak kita dengar dalam konteks yang lain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul asal kata dari halal, melepaskan. Wahlul 'uqdatam, melepaskan. 'uqdatam, ikatan. Bil lisani, dari lidahku. Yafqahu qawli, agar memberikan paham dari atas apa yang kita sampaikan. Ini doa selalu harus dibacakan. Ini doa, dan dulu saya payah dulu ngomong. Rabbi shrah li sadri wahlul, lepaskan. Jadi makna halal yang sebenarnya itu adalah melepaskan secara totalitas. Apa yang dilepaskan? Apa yang terpandang selama ini buruk, lepaskan itu. Yang didengar buruk, lepaskan itu. Yang dikerjakan, yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang dilangkahkan, yang dibuat-buat, ini dilepaskan lagi. Jangan lagi ada menyimpannya. Lepas. Tapi tidak bisa satu arah, dia harus ada dua arah. Kita melepaskan, tapi yang lain nggak melepaskan. Ini juga belum dikatakan halal bihalal. Halal itu artinya lepas. Lawan katanya itu haram. Apa arti haram? Haram itu artinya tertutup. Kota Makkah, kota haram. Haram bagi orang kafir untuk bisa ke sana. Haram, haram.
hurimat alaikumul maitah, diharamkan, ditutup hati keinginan, rasa ingin merasakan itu. Tidak ada keinginan untuk makan yang diharamkan itu. Ditutup hati kita, tutup hati itu. Tidak dikatakan dia itu halal bihalal. Kalau tidak dilepaskan semua, jangan sampai ada yang nyimpan dari itu halal. Makna halal itu adalah melepaskan. Apa yang dilepaskan? Tahalli, takhulli, halli. Bersih, lepas warna ini, lepaskan dari sifat-sifat yang masmumah, halal, halal, lepas dia. Ini penting dipahami. Dan ini erat kaitannya. Halal bihalal ini diawali tentunya karena puasa. Ini suatu kaitan, satu pasangan yang nggak pernah terpisahkan. Syukur alhamdulillah buat kita semua, ridho daripada Allah. Kita bisa melaksanakan puasa sampai selesai, hingga kita dapat melaksanakan sholat Id pada hari ini. Yang semua sholat dengan ketenangannya. Coba perhatikan daun-daun itu di luar sana. Tidak ada bergerak itu Tuhan. Semua bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Pada hari ini kita bisa sampai kita melaksanakan sholat Id. Ini yang perlu kita syukuri. Kenapa? Klimaks daripada puasa itu ada dua. Goalnya, tujuannya itu adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba, asal kata kataba, menulis, mencatat. Kenapa mencatat, menulis? Sedangkan wajib itu wajabah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bisa enggak? Atau fardu. Ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikumus syiyam. Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kutiba alaikumus syiyam? Dicatat, diwajibkan. Tentu ini punya makna yang dalam. Ini ibadah puasa ini bukan ibadah sembarangan, bukan ibadah kekinian, tapi ini ibadah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dia lebih dahulu daripada ibadah-ibadah. Ibadah tua, lebih tua daripada sholat itu. Dapat Nabi jadi Nabi Adam ada puasa, Idris ada, namanya puasa bila ruh. Apa bila ruh? Tanpa nyawa. Maka kalau sekarang mutih itu ya bila ruh. Tanpa ada ruh ikan, nyawa itu. Ada semua masing-masing. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi tujuan daripada puasa itu, goalnya, tujuan itu adalah takwa. Apa itu takwa itu? Nanti kita bahas itu. Kenapa kutiba? Gak wajibah. Klimaks daripada puasa itu satu. Klimaksnya adalah syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma'adakum wa'adakum la'allakum tashkurun. Syukur itu klimaks dari kesemuanya itu. Jadi pertama kita harus syukuri ini semua. Kenapa? Banyak juga teman kita, saudara kita, tetangga kita yang tidak dia sampai untuk bisa melaksanakan puasa tahun ini disebabkan karena sudah meninggal. Ada, kita masih diberinya kesempatan besar untuk bisa melaksanakan ini dan bisa menyelesaikan sampai kita melaksanakan Idul Fitri. Amin, amin. Mudah-mudahan ini juga sampai kepada puasa.
yang akan datang buat kita semua. Apa itu takwa? Karena goalnya itu adalah, tujuannya itu adalah takwa. Banyak orang menerjemahkan dari perspektif yang berbeda, itu pendapat ya boleh, dan nggak kita mensalahkan atau menjudge itu salah karena pendapat. Bisa juga kita terjemahkan takwa dalam konteks perspektif yang berbeda. Kalau kita nanti terjemahkan takwa itu adalah meninggalkan seluruh yang diperintah Allah, melaksanakan seluruh yang diperintah Allah. Saya kira kita ada nggak di sini satu daripada itu yang mengerjakan seluruh yang diperintah Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang Allah? Ada nggak? Di Sumatera Utara ini artinya tidak ada orang takwa. Kalau kita definisikan takwa itu dia. Ada yang bisa pernah mengerjakan seluruh, belum pernah ada satu perintah Allah yang pernah tinggalkan? Ada. Atau mengerjakan, meninggalkan dan ada. Apa itu takwa itu sebenarnya? Karena banyak di masjid-masjid di mana-mana, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ittaqullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai, yang punya nilai kualitas itu, yang dinilai Allah di sisi Allah itu adalah manusia, itu adalah kemuliaannya. Kalau lembu itu besarnya karena yang nilai besar, banyaknya dagingnya, nilainya itu besarnya itu. Tapi ada juga yang kecil, burung bisa harganya sampai 15 juta, tapi nilainya itu bukan di bendanya, tapi mungkin kicauannya. Kalau kita manusia, yang dinilai Allah itu kemuliaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hilang nilai kemanusiaan kita itu tatkala ada kemuliaan itu. Ini. Jadi kita harus tahu apa makna takwa itu. Ada dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik untuk orang bawa pulang nanti ke akhirat, tidak ada lain, adalah takwa. Cemana bawanya dikantongi. Karena bekal yang paling baik wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik itu kita bawa nanti ke akhirat adalah takwa. Cemana bawa bekalnya itu dikantongi, disimpan, bawa dompet. Tidak mungkin. Kalau gitu kita terjemahkan takwa ini ke dalam. Bagaimana caranya? Ini benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Barang siapa yang yakin dan takwa kepada Allah, makhraja, akan memberikan solusi dalam hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki dari jalan di luar daripada kemampuan yang dia pikirkan. Jadi apa itu takwa itu mana dia? Jadi bisa juga takwa itu kita maknakan kewaspadaan, kehati-hatian, atau kemampuan kita secara maksimal di dalam menjaga, dalam melaksanakan perintah Allah, dan kemampuan kita secara maksimal menahan apa yang dilarang Allah. Itu juga takwa. Makna takwa, kemampuan kita secara maksimal untuk bisa melaksanakan, atau kemampuan kita secara maksimal untuk bisa menahan, itu juga bentuk dari takwa. Atau takwa itu juga dimaknakan dengan kehati-hatian, kewaspadaan kita terhadap apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Ini takwa. Bagaimana parameternya untuk menguji ketakwaan kita itu? Apakah aku selama 1 bulan ini sudah dapat takwa? Udah takwa apa belum? Kayak mana itu dapat atau belum? Karena
ini mau dibawa nanti, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawanya tuh nggak pakai tas nanti, bekalnya itu nggak pakai koper nanti. Jadi untuk tahu ada takwa atau tidak adanya itu parameternya ada. Bagaimana parameternya untuk meninjaunya? Puasa sebulan yang kita laksanakan pada hari ini diuji 11 bulan yang akan datang. Apakah kita masih istiqomah dan konsisten dengan apa yang kita lakukan sekarang ini selama sebulan? Makin parah atau makin berubah? Lebih baik. Ini parameternya. Diuji ketakwaan kita itu 11 bulan yang akan datang. Apakah kita makin naik, makin turun? Kita tengok nanti. Ini parameternya. Siap puasa makin lebih parah dan malah macam balas dendam akhirnya. Ini ada. Ini parameternya. Klimaksnya itu adalah syukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bisa bersyukur atas nikmat Allah. Apa itu syukur itu? Syukur bukan dengan bil lisan, ucapan terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi syukur itu bil hal, dengan perbuatan. Tatkala kita diberi sesuatu kepada orang, kita manfaatkan yang diberi itu untuk kebaikan. Itu dia. Memanfaatkan segala fasilitas yang datang dari Allah kepada kita. Kita manfaatkan ke jalan yang baik dan benar. Itu makna definisi daripada syukur. Bagaimana menyikapi syukur itu sendiri? Tentunya tatkala kita menerima yang sedikit, anggaplah itu banyak. Tatkala kita memberi yang banyak, anggaplah itu masih sedikit. Karena Allah nggak menjawab semua apa yang kita minta. Aku minta kesehatan, ekonomi, ini semua. Aku kok dapatnya sedikit, cuman ini. Anggap itu banyak. Tatkala kita menganggap itu banyak, maka akan datang diberikan yang kita anggap itu. Jangan kita keluar, aku kok masih sedikit. Ya sedikit ini lah, aku banyak minta. Ya sedikit juga nanti akan datang dikasih. Itu orang lain. Insyakartum la azidannakum. Tapi tatkala kita menerima sedikit, anggaplah itu banyak. Tatkala kita memberi banyak, anggaplah itu sedikit. Ini bulan besok bukan udah banyak, enggak, itu belum lagi. Besok dikasih Allah yang banyak supaya kita bisa memberi lagi. Itu cara menyikapi syukur itu. Begitu. Itu syukur itu. Jadi memanfaatkan, definisi memanfaatkan segala fasilitas yang ada, yang diberikan Allah kepada kita. Kita manfaatkan ke jalan yang baik dan benar. Mensikapinya itu. Itu mana syukur itu. Bagaimana teknik mensyukuri nikmat itu? Tatkala kita diberikan sesuatu oleh Allah melalui rezeki nikmat. Jangan nikmatnya dapat duit 200.000, alhamdulillah uang 200.000. Bukan bendanya itu, objeknya itu bukan itu yang kita syukuri. Tapi yang memberi 200.000 itu siapa itu? Itu namanya al-mun'im, yang memberi nikmat. Bukan bendanya, tapi yang memberi nikmat itu. Itu teknis dan strateginya. Jadi nggak salah kita dalam banyak syukur itu bisa dipandang dari segala perspektif. Iya, ini penting. Jadi puasa itu dia. Pertama la'allakum tattaqun, kedua la'allakum, kelimanya tashkurun. Tapi percayalah Tuhan, ini semua tidak bisa direalisasikan tanpa kita mengetahui dan memahami hikmah esensi daripada puasa itu yang sebenarnya. Apa itu hikmah dan esensi puasa yang sebenarnya? Pertama, karena kalau ini nggak dapat Tuhan, jangan harap takwa dan syukur. Nikmat itu datang. Hikmah yang tertinggi dari puasa ini adalah obedience,
Ini sering saya sampaikan ini. Kepatuhan. Ini. Puasa itu mendidik kita, diri pribadi seseorang agar bagaimana bisa mematuhi aturan itu, regulasi itu. Karena kita ada di dalam puasa, maka aturan puasa itu harus kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan salah satu aturannya, maka kualitas puasa itu sendiri akan berkurang. Esensinya kepatuhan. Jangan puasa itu ditinjau dilihat dari unsur kesehatannya saja. Tatkala kita lihat puasa itu dari unsur kesehatannya, aku sudah sehat. Kalau aku sudah sehat, ngapain lagi aku puasa? Tetap harus puasa karena kepatuhan kita kepada Allah sebagai hamba. As-salatu lidzikri, salat untuk ingat. Aku udah ingat kepada Allah, ngapain lagi salat? Tetap harus salat karena menunjukkan kepatuhan kita sebagai hamba kepada as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Aku nggak berbuat keji, aku nggak pernah berbuat munkar, apa lagi sholat? Tetap harus sholat karena menunjukkan kepatuhan kita sebagai hamba kepada Allah. Ini kepatuhan. Ini esensinya. Ini harus diketahui. Karena kalau sudah tidak ada patuh, bagaimana akan mendapatkan takwa? Bagaimana akan mendapatkan syukur itu? Jauh. Jadi keywordnya, kata kuncinya, kita harus mampu patuh. Apa itu patuh? Regulasi dalam aturan itu. Patuh kepada regulasi. Apa itu makna patuh itu bahasa Indonesia? Taat. Tapi hakikat daripada patuh itu sendiri adalah adab kita kepada puasa, adab kita kepada aturan itu. Sejauh mana kita mampu melaksanakan adab itu, aturan itu. Kalau sudah tidak ada aturan itu, adab itu tidak punya nilai, tidak akan datang ketakwaan dan sulit kita untuk mensyukuri ini semua. Ini adab, ini bisa dikembangkan. Ya. Ini penting kita sampaikan pada hari ini. Jadi jangan hanya sekedar tahu istilahnya takwa, tapi tidak tahu maknanya. Itu namanya stereotip. Namanya stereotip itu bisa ngomong tapi nggak tahu makna, ya kan? Kita juga harus reciprocal, artinya kita tahu, orang lain tahu, orang lain tahu, kita tahu. Itu namanya ada reciprocal, timbal balik. Ini penting. Jadi nilai esensi puasa tadi sudah kita dapat. Takwa, menguji takwa itu kayak mana nanti 11 bulan ke depan, parameternya di sini. Karena takwa itu nggak bisa dijinjing ini waktu zawal itu tak pakai cemana bawanya, di bekal itu cemana bawanya, pakai dompet kecil kali. Hati-hati, ini penting ya, ini dikembangkan nanti. Saya garis besarnya saja ini nanti dikembangkan lagi. Jadi esensial yang paling tertentu, hikmah itu besar itu adalah kepatuhan, kedua riyadhah, 3 mujahadah, baru maghfirah yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pada hari ini dengannya kita sudah bisa halal dan bihalal, lepas dan lepas. Maka mana lebih sulit, memaafkan atau memberi maaf? Mana lebih sulit? Mana yang paling sulit itu duluan dibahas, dan itu yang paling besar nilainya di sisi Allah. Itu gitu cara nilainya. Mana lebih berat, memberi maaf atau memaafkan? Mana yang berat? Tak kala dia mampu melepaskan itu, itulah yang nilai yang besar. Mudah-mudahan itu ada sama kita semua, dan ini bisa terlaksana dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.